Selamat siang. Dengan kemurahan Tuhan, atas perintah Tuhan, atas izin Tuhan, pagi ini saya ada. Dan saudara juga sehat karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita berkarya dengan Tuhan. Kita gunakan kesempatan hidup ini. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Selagi hari masih siang. Karena malam akan tiba, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku pada saat ini, pada siang ini. Hari Senin tanggal 13. 2021. Atas kemurahan Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan. Sebagai juru bicara Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saya berusaha tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke belakang. Tapi saya memandang Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Karena itu, biarlah karya Tuhan, keselamatan anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan. Kita melihat di sana sini terjadi banyak ketakutan. Sudah tidak ada tempat lagi yang aman di tengah-tengah dunia yang fana ini. Namun bagi saudara yang mengasihi Tuhan, bagi saudara yang melayani Tuhan, layanilah Tuhan selama dia masih rindu, masih sempat kita temui. Karena ada masanya saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak saudara berdoa, kita berdoa bersama-sama. Biarlah firman Tuhan datang kepada saudara, menjamah saudara dan saya. Kita dikuatkan, dipulihkan di dalam mengiringi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Karena di depan kita ada peperangan rohani yang kita harus hadapi. Namun bersama Tuhan saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Mari kita berdoa, kita lipat, kita tutup mata kita. Biarlah pada hari ini Tuhan berlawat saudara dan saya. Ya Tuhan Allah semesta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghendaki kami hamba-hambamu, umat-umatmu, datang di hadapanmu Tuhan. Atas karyamu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan oleh karena bilur-bilurmu Tuhan kami sudah disembuhkan. Oleh karena karya penebusanmu kami diampuni dari segala dosa kami. Karena kami Tuhan adalah umat tebusan. Berharga di mata Tuhan kehidupan rohani kami. Berharga di mata Tuhan hidup jiwa kami di hadapanmu. Karena itu, sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi saksi di antara kami dan Engkau, bahwa kami akan tetap memegang teguh perjanjian, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Di dalam namamu Yesus, para pendengar yang mendengarkan siaran langsung hambamu ini Tuhan, kiranya mereka diberkati juga Tuhan. Hambamu sebagai pembicara, hambamu sebagai juru bicara, penyambung lidah Tuhan, kiranya Engkau urapi hambamu. Karena hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena karyamu. Dengarkan doa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pada pagi ini. Hari ini saya akan bacakan kepada saudara apa kata firman Allah. Apa kata Bible saudara dan saya. Apa kehendak Tuhan, apa mau Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Sering kita mengalami masalah, sering kita mengalami ketakutan yang dahsyat. Ketakutan itu tidak jauh dari saudara dan saya. Tetapi saudara ingat bahwa penyertaan Tuhan ajaib dan besar. Allah kita bukan Allah yang berdusta, saudara. Dia nyatakan kebenaran itu, kebenaran demi kebenaran. Bahwa Yesuslah juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jelas pernyataan Allah, pernyataan Yesus sendiri.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Satu klaim yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Sebab itu hargailah pengorbanan Tuhan. Hargailah karya-karya Tuhan di dalam hidupmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pantang pergi meninggalkan Tuhan lagi. Cukup satu kali Yudas menyalibkan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, sebagai juru selamat saudara dan saya. Dan apapun yang terjadi, mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Dia. Mari kita mengambil keputusan untuk melayani Dia, saudara. Walaupun ketakutan melandamu, walaupun ketakutan dahsyat datang menghampirimu, mengintip engkau dari jauh, ketahuilah penyertaan Tuhan dahsyat dan besar. Sebagaimana Allah menunjukkan kepada bangsa Israel, umat pilihannya, ketika mereka keluar dari negeri Mesir, negeri perhambaan. Mesir berbicara tentang dunia, saudara. Allah menunjukkan karyanya, Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan pertolongannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang yang Dia pilih. Saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara dan saya, tidak ada alasan lagi untuk pergi meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, maut sekalipun pedang bermata dua yang menghadangmu, sekali lagi jangan engkau menyangkal Tuhan Yesus. Hidup hanyalah sementara. Sangat disayangkan saudara-saudara dan saya. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang yang menyalibkan Tuhan lagi. Sangat miris. Sungguh tak terduga. Tapi Alkitab berbicara, berkata, berjaga-jagalah. Yesus akan datang segera. Laksana pencuri yang tidak memberitahukan kepada orang-orang, kepada rumah yang akan didatangi. Dalam Injil Matius pasal 24-25 situ jelas. Akan ada perpisahan, akan ada tangisan, saudara. Tangisan yang tiada arti lagi. Sebelum kita menangis, saudara, jangan ada penyesalan dalam hidup. Renungkanlah kebaikan Tuhan. Kasih setianya besar. Hidup ini hanyalah sementara. 70 tahun saudara bisa menginjak sampai 70 tahun. Plus 1 hari, 2 jam saudara. Bonusnya Tuhan 1 hari. Selama hidup, gunakanlah waktu dan kesempatan. Jangan sia-siakan. Ada masanya orang akan meratap. Ada masanya orang akan menyesal. Akan ada masanya orang akan berseru-seru dan bermohon belas kasihan Tuhan. Ada masanya orang akan menangis terseru-seru. Kiranya dijauhkan Tuhanlah, kiranya yang mendengarkan firman Allah pada pagi ini, yang hamba Harmes sampaikan kepada saudara. Biarlah karya Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dan kita mengambil keputusan untuk melayani Dia, untuk setia kepada Dia. Ketika Dia memanggil kita dengan caranya yang ajaib. Ketika pengorbanannya, mati di kayu salib, di Golgota. Di sana Dia menderita, disiksa dan dihujat. Dan Dia mati mengenaskan, saudara. Sungguh penderitaan Tuhan. Hargailah pengorbanan Tuhan di dalam hidup saudara. Baiklah, pada pagi ini saya akan bacakan satu kitab
yang saya ambil, yang saya kutip di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 juga, saudara, di mana diceritakan di dalam kisah ini adalah ada satu masa ketika orang Israel akan keluar dari negeri perhambaan, yaitu Mesir. Mereka tinggal di sana, dijajah dan ditindas dengan begitu dahsyat. Gambaran orang-orang percaya yang hidup di abad sekarang ini, bahkan yang lampau, saudara. Mereka dinista dan dianiaya karena nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan saudara. Biarlah rohnya selalu menyala-nyala dalam hidupmu. Dan katakan, Roh Kudus, jangan tinggalkan aku. Karena hidup yang akan datang, saudara, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya dua pilihan, saudara, datang, saudara. Surga atau neraka. Kebinasaan atau hidup yang kekal, senang untuk selama-lamanya. Hanya ada dua pilihan, saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memaksa, saudara. Dia tidak paksa kita. Dia beri kebebasan. Tuhan tahu kekurangan kelemahan kita. Tuhan tahu kemampuan hidup ini. Namun kasih Tuhan begitu besar bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang cinta kepada Dia. Ketika Dia melawat saudara dan Dia memanggil saudara, banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari api penghukuman. Bahkan saudara mungkin mengalami sakit. Engkau dijamah oleh Tuhan ketika engkau berseru. Ketika engkau menangis kepada Tuhan minta kesembuhan, maka kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Ketika saudara di dalam tekanan yang begitu besar, ketika penderitaan datang pada saudara, tidak ada jalan keluar lagi. Namun Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertaimu, melawatmu, menjamahmu, dan melepaskan engkau dari segala penyakit, dari segala masalah hidup. Seperti yang saya alami, saudara-saudara. Tuhan penuh kasih. Dihantarnya engkau ke padang rumput yang hijau. Dibimbingnya saudara dan saya oleh tongkat dan gadanya menyertaimu. Urapannya, Ia membaringkan engkau di rumput yang hijau, memberikan air yang sejuk. Walaupun bahaya, walaupun aku dalam tekanan bahaya maut sekalipun, sedikit pun aku tidak takut, karena Tuhan menyertaiku. Karena aku hidup dalam naungan Tuhan, dalam dekapan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah dan rahmatnya itu. Haleluya. 10.000 rebah musuh-musuhmu di sebelah kanan, 1.000 di sebelah kirimu, namun engkau hanya melihatnya, engkau hanya menontonnya, serta engkau berkata, Allahku, Allah semua sekalian alam ini, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, Raja segala raja, Juru Selamat isi dunia ini. Dialah yang membuat aku tercengang-cengang melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mari saudara, judul khotbah, topik pada pagi ini, tema, topik, garis miring tema, garis miring judul,
kemenangan tanpa kalah sewaktu berperang berkecamuk. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus ayat pertama, Kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang pertama. Perikop pada pagi ini adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Habirot antara Negor dan laut, tepat di depan Baal Sepon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Garis bawahi saudara-saudara, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Di ayatnya yang keempat, saudara-saudara, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Berbuat demikian, satu pernyataan yang dikatakan oleh Allah sendiri, aku akan menyertaimu, jangan takut, aku siap berperang, aku siap menuntun. Aku adalah Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang serba sekalian alam ini. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus, Allah, anak Allah yang hidup, Raja segala raja, kepala gereja di akhir zaman. Ayatnya yang kelima, saudara, ketika diberitahukan kepada orang Mesir, Raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahkan kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan ini. Iblis tidak berdiam diri. Iblis akan selalu mengintimidasi orang-orang percaya. Iblis akan mengejar, akan mendakwa kita 1 kali 24 jam. Iblis mendakwa kita. Iblis meneror kita dengan ketakutan yang luar biasa. Tapi tahulah bahwa Tuhan Allah yang itu, Tuhan Allah yang memanggil saudara dan saya, yang menyelamatkan, yang mati di kayu salib, Yesus Kristus di Golgota, yang mati karena dosa isi dunia ini, karya Allah besar. Tubuhnya mengeluarkan air ketika dia ditombak, darahnya menyucur keluar. Dan oleh karena darah Yesus, saudara disembuhkan. Sungguh karyamu Tuhan besar. Jamah umatmu pada hari ini dan seterusnya. Biarlah dekapan Tuhan menjadi bahagian hambamu dan saudara-saudaraku. Di mana saja engkau mendengarkan pada pagi ini, penyampaian firman Allah yang saya sampaikan, yang secara sederhana, namun Tuhan perintahkan saya sebagai juru bicara kerajaan Injil, kerajaan surga. Di ayatnya yang ke-6, saudara, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyat membawanya serta. Ayat 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta mereka Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Di ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, ada pertolongan. Setan tidak berdiam diri. Iblis tidak berdiam diri, saudara. Ketika engkau mempercayai bahwa Allah semesta langit di dalam nama Yesus, iblis akan mengintimidasi saudara. Iblis akan menakutimu. Iblis akan menebar ketakutan yang luar biasa. Jangan takut. Allah berbicara, aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan alam ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Mari kita katakan amin, haleluya.
Di ayat yang ke-9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka, dan waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihairot di depan Baal Sepon. Di ayat yang 10, ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10, orang Israel berada di dalam ketakutan. Ketika Raja Mesir Firaun mengejar mereka ketakutan. Adakah saudara juga mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan? Jangan takut. Tuhan Allah yang hidup, Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita. Haleluya. Penyertaannya sempurna. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut. Karena Dialah sebagai Allah semesta langit yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia berdaulat penuh akan hidup saudara. Dia menyembuhkanmu dari segala penyakit. Dia melepaskan engkau dari segala persoalan. Pandang Yesus. Pandang Yesus, jangan pandang salah orang lain, tapi pandang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di ayat yang ke-10, saudara-saudara, luar biasa ketakutan yang dialami oleh orang Israel ketika Raja Israel, Raja Mesir Firaun mengejar mereka dengan perlengkapan yang mematikan, dengan kuda yang gagah perkasa, dengan perwira-perwira yang terlatih. Namun apapun kekuatan manusia, kekuatan Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Haleluya, haleluya. Dahsyat perbuatanmu, ya Tuhan. Biarlah segala yang bernapas di bumi ini berkata glory, haleluya. Karena kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, kesembuhan demi kesembuhan, damai sejahtera datang buat semua orang, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi hamba-hambanya yang mengasihi Dia. Mari kita periksa diri kita. Mari kita evaluasi hidup pelayanan kita. Sudah sejauh mana kita berada? Sudah sejauh mana kita pergi berjalan di tengah-tengah dunia yang fana ini? Apakah kita sudah offside meninggalkan garis ketetapan Tuhan? Saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, saya tidak berhak menghakimi saudara. Dan saudara tidak berhak menghakimi saya. Ketika Raja Daud melakukan satu dosa yang besar kepada Bapa di surga, kepada Allah semesta langit, maka diutuslah Raja Nabi Nathan untuk datang menegur Raja Daud. Dan Daud menyadari betapa besar dosanya di hadapan Tuhan. Daud sadar bahwa siapakah aku ini? Aku dari rakyat jelata, bukan seorang bangsawan yang kaya raya. Tuhan mengangkat aku jadi raja. Dia sadar. Dia tahu
bahwa hanya karena kemurahan Tuhan saja. Hanya karena kasih dan rahmat anugerahnya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan pun yang merendahkan. Dan Daud berkata, biarlah aku jatuh di tangan Tuhan. Karena dia tahu bahwa tangan Tuhan penuh kasih dan rahmat. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin menuntun kita, saudara, kemana kita pergi dan berada. Karena tanpa tuntunannya yang kudus itu, saudara dan saya, kita akan jatuh bangun. Namun kalau ada Roh Kudus beserta kita, saudara, Roh Kudus adalah kekuatan yang besar dan dahsyat. Di ayatnya yang ke-11, saudara. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ada suatu komplain yang dilancarkan oleh orang-orang Israel kepada pemimpinnya yang bernama Musa, Nabi Musa. Mereka mempertanyakan tentang legal standing Musa. Mereka mempertanyakan apa yang Musa lakukan kepada bangsa ini, kepada mereka. Mereka saksikan bahwa Tuhan berjanji akan menolong, menjaga mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun. Negeri yang dijanjikan sangat dekat, tapi karena mereka memberontak, karena mereka bersungut-sungut, maka Tuhan mengizinkan mereka untuk berputar-putar di sekitar itu, saudara. Selama 40 tahun, saudara. Namun bagaimanapun Tuhan memegang janji. Tuhan tidak pernah berdusta. Sekali dia mengeluarkan pernyataan, sekali dia berjanji, dia akan tetap menepati janjinya. Walaupun orang Israel telah melakukan dosa, walaupun bangsa yang besar itu telah memberontak kepada Bapa di surga, pada Allah semesta langit melalui nabinya, melalui pemimpin mereka yang bernama Nabi Musa, utusan Tuhan khusus. Tapi janji Allah akan menyertai, akan menolong orang Israel. Saudara dan saya juga sering mengalami hal yang sama. Kita kecewa, kita memberontak, kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita mempersalahkan Tuhan. Namun Tuhan dengan penuh kasih dan anugerah dan rahmatnya selalu baru bagi saudara dan saya. Dia memberikan kita pertolongan, perlindungan. Dia memberkati hidup kita. Dia menjauhkan kita dari bahaya, mau dari kecelakaan, dari penyakit yang mematikan kita. Berarti kasih Allah masih berjalan. Berarti kasih Allah masih ditujukan kepada kita. Berarti kasih Allah masih diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Karena itu kita gunakan waktu ini, saudara-saudara. Karena itu kita hargai. Dan kita berkata, puji Tuhan, segala hormat kemuliaan-Mu kami kembalikan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih daripada nyawa yang kita miliki, saudara. Orang Israel bersungguh-sungguh. Kemarin banyak orang-orang percaya di zaman ini. Mereka kecewa mengiring Tuhan. Sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Sepertinya doa-doa kita tidak dijawab. Sepertinya air mata kita dibiarkan untuk tumpah. Namun Tuhan tetap memegang janji setianya. Kasih setianya, anugerahnya, rahmatnya selalu baru bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Ada protes yang keluar dari orang Israel kepada pemimpin yang bernama Nabi Musa. Namun di dalam cerita ini Tuhan menyertai Nabi Musa. Tuhan selalu menunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa.
Tuhan selalu menunjukkan hikmat yang dimiliki dari Tuhan kepada Nabi Musa untuk berlaku adil memimpin bangsa Israel, umat pilihannya, untuk keluar dari negeri perhambaan menuju ke tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, mereka berjalan keluar dari negeri Mesir itu, mereka banyak mengalami hambatan, tantangan yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa semuanya itu atas izin Tuhan, atas kehendak. Mereka tidak menyadari bahwa itu atas izinnya Tuhan, saudara. Seringkali kita mengalami hal yang sama, kita tidak menyadari bahwa semuanya terjadi, berlaku atas kita, atas izin Tuhan. Jangan kecewa. Jangan salahkan Tuhan. Jangan pergi meninggalkan rumah roti. Jangan pergi tinggalkan rumah Tuhan. Daud berkata, lebih baik aku di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar. Berarti Raja Daud menghargai bahwa betapa indahnya, betapa menyenangkannya hati Tuhan Yesus Kristus kalau kita ada di dalam rumahnya. Kalau kita bersekutu dekat dengan Dia. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Kiranya para pendengar pada saat ini yang mendengarkan channel pagi ini, untuk kita renungkan betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya karya Tuhan. Tidak ada alasan saudara lagi untuk lemah di hadapan Tuhan. Sudah tidak ada waktunya lagi saudara-saudara untuk bersantai ria di hadapan Tuhan. Lihat tanda-tanda zaman. Akan terjadi pemisahan, akan terjadi penyesalan. Seperti yang dialami oleh 5 darah, anak darah yang bodoh. Di dalam perumpamaan pesta perkawinan 10 wanita yang percaya kepada Tuhan, 5 yang sungguh-sungguh, 5 yang tidak bersungguh-sungguh, 5 yang menyediakan pelita dan minyaknya, 5 yang menyediakan lampu pelitanya tapi tidak ada minyak. Gambaran bahwa orang-orang percaya akan ada penyaringan. Tidak terkecuali hamba Tuhan sekalipun. Kita akan disaring di hadapan Tuhan. Akan ada seleksi yang ketat di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Betapa harta bukan segala-galanya dalam hal ini mengiring Tuhan. Betapa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara dan titipan Tuhan. Ketika saudara dipanggil Tuhan, waktunya saudara dipanggil Tuhan, engkau pergi datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Engkau tidak membawa harta yang engkau kasih di dunia ini. Namun satu hal yang saudara ingat dan saya, hargailah waktu dan kesempatan. Hargailah anugerahnya, hargailah pengorbanannya, hargailah rahmat anugerahnya. Haleluya. Di mana darah yang bodoh, mereka tidak menyangka bahwa Yesus kembali ketika mereka keluar mencari minyak, manten surga, anak laki-laki yaitu Yesus Kristus datang di dalam perjamuan pesta perkawinan yang akbar itu. Ketika sang pengantin datang, pintu ditutup. Tidak ada manusia yang dapat membukanya lagi. Sekalipun engkau meraung-raung meminta belas kasihan Tuhan, sekalipun engkau sudah mengkomplain bahwa aku sudah melayani engkau Tuhan, aku sudah melakukan apa yang engkau kehendaki, tapi Tuhan menghendaki kesetiaan kita
sampai akhir hidup kita. Bukan langkah pertama yang menentukan saudara dan saya, namun langkah-langkah yang terakhir menentukan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Gadis yang bodoh tidak menyangka bahwa pengantin surga akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu. Dan ketika mereka pulang dari membeli minyak, maka pintu kemurahan sudah tertutup. Maka meraung-raunglah mereka, tapi Tuhan berkata, sudah terlambat. Karena itu saudara-saudara, mari waktu yang engkau miliki, waktu yang kita dapat, waktu yang Tuhan beri bagi kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Renungkanlah kemurahan Tuhan. Renungkanlah kasih Tuhan dan kemurahannya. Kemurahannya melebihi daripada hidup kita. Sedangkan di kisah dalam Injil Matius pasal 25 itu saudara-saudara jelas nih. Di ayat yang Injil Matius pasal 24 itu jelas di situ saudara-saudara. Ada kisah-kisah yang menarik untuk kita simak. Untuk kita pelajari apa akibat ketika kita jauh daripada Tuhan. Apa yang kita alami saudara-saudara ketika kita jauh daripada Tuhan. Saya pastikan 1000%. Yang terjadi dalam hidup saudara adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, pintu kemurahan masih terbuka buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu ini. Penyakit pandemi sampar corona akan datang tanpa ada pemberitahuan. Tapi wahai bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan minyak, yang melaksanakan ketetapan firman Allah, yang mengasihi Dia siang dan malam, yang mencari Dia, yang hidup berkenan kepada Dia. Sabarlah engkau, marilah hamba yang setia, masuklah bersama aku dan memimpin dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi air mata dan kematian di sana. Sudah tidak ada lagi kesakitan di sana, saudara. Sudah tidak ada lagi rasa iri hati dendam yang ada di sana. Yang ada di surga adalah surga yang senang semawi sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Biarlah pada pagi ini, siang ini, dia mendengarkan catatan firman Allah yang saya sampaikan. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan yang penuh kasih itu. Di ayat yang ke-13, saudara-saudara, dalam Injil, dalam kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13 di situ. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Berarti Tuhan memberi kemenangan. Tuhan menyajikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyajikan kepada saudara dan saya pertolongannya yang ajaib. Tuhan melawat saudara dan saya. Dan ketika dia datang, dia berkata, jangan takut, akulah Tuhan Allah, Raja yang kekal, Raja damai, Anak Allah yang hidup, roti yang hidup, air yang hidup, pokok anggur yang benar, gembala yang baik, singa dari Yehuda. Akulah Tuhan di atas segala Tuhan. Nabi Musa memberikan pernyataan kepada bangsa
Israel. Dia berdiri dan berpidato di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan orang Israel dan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, jangan takut, karena aku menyertai. Akulah Tuhan di atas segala Tuhan. Akulah yang mempunyai berkuasa. Akulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan semua lutut dan manusia dan lutut dan bahasa duduk tersungkur menyembahku. Biarlah kita menyembah Tuhan tersungkur dan berkata, Engkaulah Allah Maha Besar. Engkaulah Allah yang semesta langit dan bumi. Allah yang rahmani dan rahim. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihi jiwa-jiwa. Allah yang mengasihi saudara. Allah yang mengasihi keluarga saudara dan saya. Ada satu pernyataan yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa, kepada bangsa Israel ketika mereka dalam ketakutan. Ketika mereka keluar dari negeri Mesir, dari negeri perhambaan itu. Raja Mesir dan tentara dan pasukannya begitu lengkap dan modern di zaman itu, saudara-saudara, mengejar mereka untuk menghalau bangsa itu kembali ke negeri Mesir. Tapi rencana Tuhan tetap berjalan. Rencana Tuhan damai sejahtera. Haleluya. 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 Nabi Musa berkata, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa berkata kepada pemimpin orang Israel ketika mereka keluar dari perhambaan tanah negeri Mesir. Musa berdiri dan berkata, jangan takut. Allah akan membuat pertolongan. Hari ini engkau melihat musuhmu. Hari ini pula musuhmu engkau tidak akan lihat untuk selama-lamanya. Jika saudara mengalami ditekan dalam pelayanan saudara, letakkan persoalan masalahmu di kaki Tuhan. Jika engkau dalam berumah tangga, dalam rumah tanggamu ada masalah yang besar, ada penyesalan, ada tangisan air mata, letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhanlah segala jawaban dari segala jawaban. Dia adalah ya dan amin. Dia berjanji dan dia tidak akan berdusta. Karena dia Allah yang penuh kasih. Yesus Kristus bagi saudara dan saya mati untuk segala dosa-dosa kita. Dunia boleh bergelora, masalah boleh datang, tantangan boleh datang menghadapi kita. Ombak menderu, deru-deru perang datang menakuti. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan Allah ada. Yesus Kristus Roh Kudus tidak berdiam diri. Dia ganti berperang buat saudara dan saya. Haleluya. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Allah semesta langit dan bumi. Sekarang dia pergi meninggalkan kita. Berjanji dia akan kembali. Dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di rumah Bapakku di sana. Aku menyediakan tempat bagimu. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang hidup benar di hadapanku, maka dia berhak. Maka dia layak dengan Tuhan. Dan bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh, bagi orang yang tidak menghargai karya Tuhan, bagi orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, bagi orang yang pergi meninggalkan Tuhan, bagi orang yang menista Tuhan, bagi orang yang menista Tuhan, sekali lagi, tunggu tanggal mainnya. Ada masanya. Ada masanya. Akan ada pengadilan. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya akan disingkapkan, dibukakan. Sebab itu ketika engkau berada di tengah-tengah dunia masih diberi kesempatan hidup, berbuatlah baik. Lakukanlah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah dalam kebenaran. Taat
Taatlah kepada firman-Nya. Taatlah kepada kehendaknya. Yesus Kristus Juru Selamat isi dunia ini. Dan Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati. Penolong yang dalam kesesakan saudara dan saya. Sekalipun kita dinista, sekalipun kita ditekan, sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita berperang di hadapan kita ada peperangan yang kita harus lalui, yang kita harus hadapi. Ingat dan camkan bahwa Allah menyertaimu. Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan tidak berpangku tangan, karena Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Raja damai. Keselamatan telah tersedia bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu, besar penyertaan-Mu. Sungguh Engkau penuh kasih. Sungguh lembut hati-Mu memanggil kami. Dengan tangan-Mu yang kanan, Engkau mengangkat kami. Ketika kami tergeletak, ketika kami menangis, Engkau menghapuskan air mata kami. Ketika kami berduka, Engkau datang menghibur kami. Ketika kami berkekurangan, Engkau mencukupi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Banyak cara-Mu. Sehingga kami berkata, sungguh spektakuler mujizat-Mu itu. Sungguh kami tercengang-cengang melihat perbuatan-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih. Tangan-Mu yang penuh rahmat. Kita sudah bacakan tadi dalam Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai yang ayatnya ke-14 di situ. Bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan menuntun orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari bangsa, dari negeri Mesir, dari tempat perhambaan mereka. Dan Allah menunjukkan kedaulatan dan otoritasnya. Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Karena memang Dia Allah semesta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Itulah Allah yang dikenal oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah para nabi, Allah para rasul, Allah para tokoh-tokoh gereja, Allah orang tua kita, nenek moyang kita. Allah saudara dan saya adalah sama, yaitu Allah semesta langit yang dimuliakan, yang dilayani oleh Abraham, Ishak, Yakub. Allah Elohim. Haleluya, haleluya. Di ayatnya yang terakhir saudara, dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14, saya baca dalam nama Tuhan. Dengarkan intisari dari firman Tuhan pada siang ini. Dengarkan, camkan, renungkan, yakini, imani, maka akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya, haleluya. Tuhan berperang. Saya teringat saudara, ketika Tuhan izinkan saya di luar negeri saudara, aku sempat dirampok oleh orang negro, orang hitam di Amerika. Orang hitam terkenal dengan drug, alkohol, dan segala perbuatan yang mereka lakukan begitu jahat. Melihat kami orang-orang Asia yang bekerja begitu-begitu menghargai waktu bekerja di negeri Amerika. Ketika saya mau pergi bekerja di satu restoran saudara, menunggu bis, aku sempat ditodongkan dengan pistol saudara, dan dia hanya berkata, "Give your money. If you know give your money, I wanna shot you right now." Dan saya dengan ketakutan yang luar biasa,
Karena kami sudah diarahkan oleh teman-teman ketika mereka meminta uang dan menggunakan pistol, saudara, jangan engkau melawan, berikan saja. Dan saya lakukan dan saya aman. Dan pada berapa tahun, 2 tahun kemudian saya mengalami hal yang sama. 3 kali penodongan pistol itu saya alami. Kalau bukan Tuhan, aku tidak takut mati, saudara. Karena semua manusia akan mati. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat itu, saudara, ketika aku belum menyerahkan diriku buat melayani Tuhan bersungguh-sungguh dengan Tuhan, aku hanya sibuk dengan urusan dunia. Seandainya waktu itu aku tidak diberi kesempatan, ceritanya lain daripada saat ini. Kini aku berbangga karena aku sudah menyerahkan diriku buat Tuhan. Walaupun aku melayani hanya beberapa jiwa, 4 jiwa, tanpa apa-apa. Tapi aku bahagia karena aku melayani Tuhan dengan segenap hati saja. Sekalipun aku berkekurangan dalam pelayanan yang saya lakukan, yang saya alami dalam pelayananku di Trenggalek ini. Tapi cara Tuhan menghiburku dengan banyak caranya, haleluya. Adakah saudara juga mengalami hal yang sama? Cara Tuhan ajaib buat orang yang mengasihi Dia. Sekalipun kita mati karena berkekurangan, tapi jangan kita mati karena kita berdosa dan kita tidak bertobat. Kiranya pada pagi siang ini saudara dengarkan apa kata firman Allah yang saudara-saudara sudah dengar dan saya. Semuanya datang kepada kita semua, tidak terkecuali. Engkau siapapun, dengarkan firman Allah. Penyertaan Tuhan besar dan ajaib buat orang yang mengasihi Dia. Orang Israel dalam ketakutan, maut telah mengintai mereka. Tapi ada Nabi Musa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin mereka. Dan Allah menyertai mereka. Allah membela mereka. Allah menolong mereka. Sehelai rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita tanpa seizin Tuhan. Jika engkau mengalami pedang, jika engkau ditekan, diteror, jika engkau ditindas, ketahuilah bahwa sehelai rambut jatuh dari atas kepala kita kalau tidak ada izin Tuhan, kita tidak akan binasa. Karena Yesus menyertai saudara dan saya. Ayatnya yang ke-11, saudara-saudara, ayat Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Bahwa Tuhan memberikan kita jaminan, Tuhan memberikan kita garansi. Engkau berdiam diri saja. Engkau diam dalam hadiratku. Engkau berlutut, engkau menangis. Engkau merenungkan kasih Tuhan. Maka Allah akan berperang ganti membela kita. Adakah rumah tangga kita goncang? Adakah pelayanan kita goncang? Apakah kita khawatir? Apakah kita bimbang? Apakah kita takut? Apakah yang menghadapi kita yang kita hadapi? Serahkan pada Yesus. Di bawah kakinya ada damai, ada jalan keluarnya. Salibnya, kuburnya kosong karena Dia sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dan Dia adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia berkata, aku akan kembali untuk menjemput saudara dan menghakimi orang-orang jahat. Mari kita bersatu hati berdoa buat para YouTuber kita.
Orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Allah, ada yang tertindas, ada yang intimidasi, ada yang dikejar-kejar karena mereka memberitakan firman Allah. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan. Walaupun badai datang menerpa, ombak datang menderu, tapi kita semua berada dalam dekapan Tuhan. Seperti Raja Wali terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi ini, pada siang ini. Kita sudah baca perikop satu dalam Keluaran pasal 14 ini, saudara-saudara, ayat 1, pasal 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sangat jelas tentang kisah orang Israel yang keluar dari negeri perhambaan Mesir. Namun ketika mereka keluar, mereka dihalang-halangi, mereka dihambat. Tapi cara Tuhan bekerja. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Cara Tuhan ajaib dan besar, gagah perkasa perbuatannya. Mari kita layani Tuhan. Mari kita bersatu, menyatukan diri dengan Tuhan. Artinya Tuhan kehendaki kita berada selalu di dalam dekapan Tuhan. Kita percaya kepada Dia, melayani Dia, mengasihi Dia. Jika engkau diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, ingat bahwa berkat yang engkau miliki itu adalah titipan Tuhan. Hanyalah sementara di dalam kekuasaan saudara. Adalah bijaksana bagi saudara dan saya ketika kita pergunakan waktu dan kesempatan hidup ini. Ketika kita hidup dengan Tuhan, ketika kita betul-betul dengan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku bukan siapa-siapa. Dan aku orang berdosa di hadapan-Mu. Ketika kita mengeluarkan pernyataan yang tulus dari hati kita, maka saya yakin dan saya percaya belas kasihan Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya engkau dijauhkanlah Tuhan kiranya jika ada hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang sudah lama mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan, bahkan diberkati Tuhan dan berkata, aku tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dijauhkanlah kiranya hal itu tidak terjadi. Tapi biarlah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada hari ini, yang mendengarkan firman Allah dalam gereja, dalam pertemuan ibadah pertemuan, mengakui bahwa Yesuslah juru selamat isi dunia ini. Yesuslah juru selamat isi dunia ini. Yesuslah jalan keluar, jawaban dari segala jawaban. Yesuslah harapan, pengharapan hidup kita. Yesuslah juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari api penghukuman untuk selama-lamanya. Yesuslah adalah yang memberikan kita sukacita dan damai. Cari apa di dalam dunia ini? Cari dunia binasa, gampang binasa. Cari Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada pagi, sore ini, siang ini, saudara dengarkan dari saya, hambanya Pastor Rep Harmes Darmes Samalingu dari Trenggalek. Satu dusun yang kecil dan sepi, di mana Tuhan percayakan saya melayani satu 5 jiwa. Namun bagi saya bukan suatu halangan hal itu. Namun bagi saya bukan suatu tantangan yang saya alami. Namun bagi saya adalah sukacita untuk melayani Tuhan. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. And amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan. Kita menyanyi.
satu pujian yang begitu manis untuk kita simak dan kita renungkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Juru Selamat isi dunia ini. Hamba-Mu berdoa buat para pendengar yang sempat mendengarkan Tuhan penyampaian firman Allah yang hamba sampaikan Tuhan secara sederhana. Biarlah firman-Mu Tuhan menyegarkan kami semuanya, menyadarkan kami, mengingatkan kami betapa baiknya, betapa besarnya kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami piatu, tapi Engkau selalu mengangkat kami ketika kami terjatuh, ketika kami lemah. Engkau memberi kami kekuatan, ketika kami berduka Engkau memberikan kami penghiburan, ketika kami sakit Engkau menjamah kami, ketika kami membutuhkan pertolongan Engkau pasti datang menolong kami Tuhan. Itulah Tuhan Allah yang kami percaya, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami semuanya Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami berdoa buat pemimpin negara kami yang tertinggi sampai yang terendah, sampai di RW, RT, RW Tuhan. Kami berdoa kepada mereka Tuhan, kiranya Tuhan segala apa yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kerajaan-Mu, Injil kerajaan-Mu dapat diberitakan di negeri kami yang kami kasih di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu di mana mereka berada saat ini Tuhan, yang mengalami masalah, yang mengalami sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah Engkau selesaikan persoalan mereka, yang membutuhkan jamahan-Mu Engkau jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat rumah-rumah tangga Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan yang terjadi Tuhan percecokan yang luar biasa Tuhan karena pekerjaan iblis. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menjamah keluarga ini. Terima kasih, lawati Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di negeri kami yang kami kasih di Indonesia ini. Kiranya negeri ini banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin negara, buat pemimpin gereja-gereja kami, buat hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di muka bumi ini, tanpa terkecuali dominasi dari gereja apapun Tuhan. Kiranya kami satukan hati kami masing-masing untuk selalu setia, untuk selalu mencari wajah-Mu, untuk selalu melayani-Mu, untuk selalu mengabdikan diri kami kepada-Mu secara tulus dan sukarela Tuhan, karena kami percaya bahwa di balik pengorbanan kami Tuhan, kami akan mendapat upah mahkota, yaitu Tuhan surga yang senang untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.
Terima kasih kami berdoa Tuhan buat negeri kami yang sedang dilanda, masih tetap dilanda Tuhan pandemi penyakit yang mematikan, yaitu virus corona Tuhan. Oh Tuhan, virus corona delta Tuhan, kami serahkan, kami percaya bahwa Tuhan akan segera Tuhan melenyapkan penyakit itu dari negeri ini Tuhan. Sehingga kami umat-umat bisa lagi Tuhan bertemu, berjumpa untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang besar. Segala kemuliaan hormat kami kepadamu, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat. Tuhan memberkati.